Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, orang yang berada di rumah Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Bukan semua orang diundang, semua orang diundang, tapi bukan semua orang dimudahkan datang untuk ke rumah Allah. Kalau kita duduk di rumah Allah, insya Allah kalau duduk dengan ilmu, datang dengan ilmu, datang dengan niat yang betul. Niat selalu dibetulkan ya. Kadang-kadang niatnya tak betul. Kalau datang dengan ilmu, datang dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan orang itu dicintai Allah. Bila orang itu dicintai Allah, Allah akan mengurusnya ya. Kita masih melanjutkan perbincangan 2 hari yang lalu tentang isi khutbah Jumat berkenaan dengan pentingnya infak, membelanjakan harta di jalan Allah. Dalam permulaan khutbah disorot ayat 261 surah Al-Baqarah. Ayat 261 surah Al-Baqarah yang diawali dengan masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Yang buka Quran boleh dilihat Quran ya. Orang yang dipilih Allah akan mudah tangannya megang Quran. Di samping mudah datang ke masjid, mudah memegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 44 ayat 261. Satu ayat saja ya. Ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Ayat ini menjelaskan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kalau dia bersedekah, berinfak 1 biji, kama salihabbah, kalau dia sedekahkan sebiji apa? Dalam pertemuan yang lalu kita sudah sebut contohnya, kalau di tanah Melayu sebiji kelapa contohnya, sebiji piasau ya. Kelapa yang sebiji itu akan menghasilkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai isinya 100. Berarti apa maksudnya? 1 biji jadi 700. Itu maksudnya ayat ini. Disuruhnya kita berpikir ya. Setiap biji menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100. Jadi 1 biji 100 lah. Kalau kita sedekah RM1, jadi 700 ringgit lah. InsyaAllah. Dalam pada itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada lagi gandaan, nilai berganda selain daripada 700. Mungkin 1000, mungkin 7000.
mengikut keikhlasan orang tuh, mengikut niatnya. Jadi bukan hanya 700 saja, bahkan lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas kurnianya, lagi maha tahu dia. Kemudian kita ada sebut juga ayat dalam surah Saba kemarin ya, bahwa setiap belanja yang dikorbankan, yang diberi dalam jalan Allah, Allah akan ganti. Jangan lupa. Dah sebut kemarin surah Saba halaman 430. Subhanallah, bukan 430, sesudahnya ya, 432. Halaman 432 ayat 39 surah Saba. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Ayat 39 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wallahu khairur raziqin. Maksudnya apa ya ini? Setiap belanja yang dikorbankan di jalan Allah akan diganti oleh Allah, tidak pernah hilang. Jadi berarti bila kita memberi, berarti kita akan menerima. Memberi maknanya menerima. Tengok ayat dalam surah Muhammad, bahwa orang yang karit itu, yang kikir itu sebenarnya salah berfikir dia. Halaman 510 ayat 38. Tadi 39 ya, ini 38. Orang yang bakhil itu sebenarnya dia salah. Orang yang bakhil itu bakhil terhadap diri sebenarnya, bukan bakhil terhadap orang lain ya. Orang yang bakhil terhadap dirinya, karena yang akan meraih pulangannya dirinya sendiri. Bila dia tidak mengeluarkan hartanya, berarti dia tidak dapat apa-apa nanti. Subhanallah. Ayat 38 surah Muhammad halaman 510. Ha antum haula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Aman nabika ya Rabb. Ha antum haula, demikianlah sifat kamu itu. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah, kamu disuruh untuk berinfak, bersedekah, berderma dan lain-lain di jalan Allah. Kamu diajak untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, ada yang kikir, ada yang tidak mau keluar duitnya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Orang yang kikir itu berarti kikir terhadap dirinya, bukan kikir terhadap orang lain. Karena setiap dia memberi, Allah akan balas. Berarti dia tidak mau pulangan dari Allah. Berarti salah berfikir, salah cara berfikirnya. Wallahul ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, kamu yang fakir sebenarnya. Jadi jangan begitu ya. Kita lihat pula surah Munafiqun, orang yang kikir waktu hidupnya, masa nak meninggal minta disambung nyawa. Subhanallah. Duit yang disimpan-simpan tidak sempat dibelanjakan, bila nak meninggal, ya Allah, jangan cabut rohku dulu, panjangkanlah, sambunglah dulu 10 menit, 15 menit, saya nak berinfak, saya ingin transfer duit. Tengok halaman 555. Cantik halamannya ya, 555 ayat 10 dan 11. Surahnya surah Munafiqun. Berarti yang karir ini munafik, Pak. Yang kikir itu ada yang terjangkit virus nifak dalam hatinya. Kalau mukmin tidak mungkin.
Tengok sifat-sifat mukmin di awal Islam. Habis duit mereka untuk sponsor Rasulullah SAW, untuk support Rasulullah SAW. Kalau tidak ada sahabat yang mensupport, mana jalan dakwah? Tidak jalan, tidak boleh. Begitu juga sekarang. Kalau yang punya harta tidak keluar hartanya, Islam tidak bergerak, tidak akan bergerak. Tengok ayat 10 surah Al-Munafiqun, wa anfiqu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Wa anfiqu, ini perintah. Wa anfiqu, dalam surah Baqarah ini contoh yang berinfak, kalau dikasih RM1 jadi 700. Ini wa anfiqu, arahan, perintah. Wa anfiqu, belanjakanlah, infakkanlah, sedekahkanlah mimma razaqnakum, harta yang diberi Allah rezeki kepada kamu itu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut datang. Kalau sampai datang maut belum berinfak lagi, fayaqul, dia menyesal, meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah sambunglah nyawaku sedikit, aku ingin berinfak ya Allah. Selama ini tak sempat ya Allah, sibuk. Fa asaddaq, saya akan menginfakkan hartaku, wa aku minas salihin, mudah-mudahan aku tergolong orang yang saleh. Sesalan orang yang berduit tak menginfakkan hartanya, menyesal masa nak mati. Artinya apa? Kalau orang itu menginfakkan duitnya waktu dia sehat, happy nak mati itu, happy dia. Subhanallah, subhanallah. Orang yang pemurah senang nak mati, orang yang bakhil susah nak mati. Itu kesimpulannya tuh. Bukan masa mati saja, masa hidup juga. 2 hari yang lalu kita cerita orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, terhindar dari penyakit. Kalau ingat lagi ya, jemaah yang hadir hari apa yang lepas, hari Sabtu ya, seorang kaya dari negara Arab, dari Saudi Arabia, dia terkena kanser, pergi berobat ke Amerika, ke hospital yang terkenal dan dokter yang terhebat di Amerika, duitnya banyak. Sampai di sana, kata dokter, tidak guna kamu berobat lagi, kamu sudah di penghujung usia, case kanser kamu sudah gawat sekali. Wah, subhanallah, kalau gitu saya pulang ke Saudi dululah. Dia pulang ke Saudi, nak menyelesaikan harta bendanya supaya anak nanti tidak bergaduh bila dia sudah pergi, diselesaikannya. Kemudian dia balik lagi ke Amerika, manalah tahu ada solusinya katanya. Tidak putus asa dia. Kali pertama pergi, kemudian kali kedua pergi lagi. Bila pergi kali kedua, setelah diselesaikannya urusan harta benda dengan anak istri dan saudara mara, dah selesai, berangkat lagi ke Saudi. Dalam perjalanan dari rumah ke airport, terlihat orang mengemis di tepi jalan. Subhanallah. Oh, ini peluang saya ini. Saya sudah di penghujung usia. Mungkin inilah duit yang akan saya bawa. Lalu dikeluarkannya 3.000 rial. Dikasihnya sama orang itu. Subhanallah. Mungkin orang itu bukan manusia ya. Nah, kadang-kadang Allah jadikan berbentuk manusia, tapi bukan manusia kadang-kadang. Jangan silap ya, terjadi seperti itu.
Lantas dia pun naik kapal terbang pergi ke Amerika. Sampai di Amerika, dokter yang merawatnya, "Kamu ini main-main kah?" katanya. "Kenapa? Kamu sudah berobat sebelum ini sama orang lain ya?" "Enggak," katanya. "Ternyata penyakit kamu sudah tidak ada." Subhanallah. Itulah hikmat saya bersedekah tu rupanya, katanya. Hilang kansernya, sembuh dari penyakit. Subhanallah. Subhanallah. Allah mengganti bukan dengan duit, mengganti lebih mahal dari duit, digantinya dengan kesehatan. Kadang-kadang orang kita diuji dengan kesehatan karena terlambat berinfak, terlambat bersedekah, Allah uji dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kisah di zaman modern ya. Di zaman silam juga ada, dah cerita kisah di zaman Al-Imam Hasan Basri. Seorang sahabat beliau sakit lutut katanya, tidak kunjung sembuh. Lutut ini rasakan putus, berair katanya. Jumpa Imam Hasan Basri, "Imam, saya ini sakit lutut lah, lutut saya berair, putus ini rasakan putus, lutut ini rasakan putus. Macam mana?" "Oh, senang saja," kata Imam Basri, "cari orang miskin di perkampungan orang miskin, gali perigi di sana," katanya. Dia pun pergi cari kampung yang tak ada sumber air, dia gali perigi, kemudian sembuh penyakitnya. Subhanallah. Allah mengganti bukan hanya dengan uang, Allah mengganti dengan kesehatan, Allah mengganti dengan keampunan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warna ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fazna min kulli su'. Allahumma fazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin wan nas ajma'in wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.